Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, channel Pak Pung, dimana kali ini kita akan berjalan-jalan ke arah tebing Lamreh. Jadi yang seperti di awal video itu adalah jalan masuknya. Kalau dari jalan setelah Pelabuhan Malahayati. Namun karena pada kesempatan kali ini kita naik mobil, jadi tadi saya diarahkan oleh orang setempat untuk lewat jalan yang ini. Yang lebih kurang ini kalau kawan-kawan kesini itu lebih tepatnya pas di depan kantor Brimob. Nah, kalau dari Pelabuhan Malahayati itu kurang lebih ada sekitar 5,5 km. Jadi kalau kita lihat di Google Maps tadi itu kan ada dua Bukit Lamreh. Ada yang tadi yang sebelah kiri yang banyak pohonannya sama yang gersang. Nah, saya juga nggak tahu kalau yang banyak pohonannya seperti apa. Namun karena memang jalan yang aksesnya lebih mudah lewat sini, maka saya memutuskan untuk ke Bukit Lamreh yang tempatnya itu seperti tanah gersang seperti ini, seperti savana. Namun memang pada kesempatan kali ini, perjalanan hari pertama ini memang kita sedikit terkendala karena beberapa kali memang mesin kita ada trouble. Nah, setelah ditelusuri ya di esokan harinya ya memang ini kita ada masalah di kabel CKP-nya. Jadi mau tidak mau kita beberapa kali harus istirahat sejenak daripada kita mempertimbangkan resiko nanti lebih macet lebih parah di jalan. Nah, sambil kita istirahat menunggu mesin dingin karena memang kabel yang bermasalah itu dekat dengan mesin, biar nggak panas ya. Di sini saya coba sarapan dulu karena memang dari awal saya tuh berencana mau sarapan itu saya bawa ke atas Bukit Tebing Lamreh. Namun karena memang nasib atau sesuatu hal sehingga kita buka sarapan kita pas di tengah-tengah jalan di sini. Dan kalau kawan-kawan kesini tuh dari Pelabuhan Malahayati, kalau memang kawan-kawan belum beli makan atau sarapan, kawan-kawan bisa mencari sarapannya itu di sekitar Pelabuhan Malahayati. Apalagi kalau pagi hari ini memang agak susah kalau memang kita menuju ke dekat pintu masuk di dekat Tebing Lamreh. Atau mungkin kawan-kawan yang memang berencana membawa bekal, itu juga lebih bagus karena memang ketika kita sudah masuk ke sini memang kita melihat kanan kiri pun sudah agak sedikit warung ya. Jadi persiapan bekal itu juga penting apabila kita ingin berjalan-jalan ke lokasi Bukit Lamreh. Nah, dari rute ini karena memang hari ini saya pakai mobil, memang jalannya itu antara kita yang naik motor dengan naik mobil memang hampir sama ya. Jadi bentuk-bentuknya itu karena memang di sini tanah keras kayak gitu dan memang tidak ada pengerasan jalan, memang jalannya sedikit terasa bergelombang kayak gitu karena kita beberapa kali nginjak-nginjak batu. Nah, itu juga penting bagi kawan-kawan melihat medan seperti ini, mempertimbangkan memilih jalan itu karena kadang-kadang terdapat batu-batu yang dia sedikit atau ya lumayan agak-agak tinggi gitu. Nah, di percabangan kali ini saya melewatin belok kiri karena memang ketika kita lurus kita itu nanti akan ke arah Pasir Putih menurut rute yang tadi saya lihat. Jadi bagi kawan-kawan yang sebelumnya tadi lewat roda 4 itu, begitu tadi lihat tanda panah, maka kawan-kawan tinggal mengikuti jalan lurus ini yang tadinya berbatu-batu. Di sini sudah mulai agak-agak kelihatan bekas-bekas jalannya, jadi sedikit lebih mudah. Jadi tidak perlu khawatir akan tersesat karena memang meskipun di dataran ini luas, namun karena memang terdapat jejak-jejak pengendara yang sudah nampak jelas, jadi itu tidak membuat kita untuk kesulitan dalam mengikuti rute atau mencari rute menuju ke bukit ini. Kembali setelah kita lewat dari pintu masuk tadi, kita masuk ini kan masih jauh dari bibir pantai memang. Jadi tetap kita ikutin saja jalan. Nah, sembari kita mengikuti jalan, memang kalau kita melihat di sebelah kanan ini ada semacam lokasi yang ditutup pagar. Di sini nih kalau
kawan-kawan ke sini tuh ada beberapa tanah warga ya. Jadi ada tanah warga yang peruntukannya buat peternakan seperti yang saya lalui ini. Ada juga yang sebelah kanan itu ada juga perkebunan, dan sebelahnya lagi tuh ada kawasan yang dikelola untuk tempat wisata. Dan yang saya lewati, jadi jangan heran mungkin kalau kawan-kawan yang kesini tuh banyak petok-petok tanah yang ada, memang karena memang di sini tuh kita melewatin tanah-tanah warga. Namun memang kalau dari warga setempat tadi yang di awal ketemu dengan saya itu, memang mereka itu sudah kayak semacam mengelola memang gitu ya. Jadi kayak semacam sudah ada perkumpulannya, di mana memang ya mereka sudah sepakat lah kayak gitu untuk memberikan akses kepada wisatawan yang ingin berkunjung. Jadi siap-siapkan dana kalau mau ke sini tuh. Untuk masuk ke sini kalau untuk roda 4 kita bayar 20.000. Nah, berapapun jumlah orangnya. Nah, jadi kita ini karena memang tadi ingin naik ke atas sana ya, Bukit Lamre itu, namun karena terkendala masalah engine, jadi memang pada siang hari ini, lebih tepatnya kurang lebih saya udah sampai sini itu jam 10. Saya tidak berani untuk naik karena memang ya sebenarnya sudah dekat, cuman kalau melihat jalannya itu kan memang agak mendaki ya. Jadi memang dari teknis kendaraan saya juga khawatir, sehingga menikmati pemandangan di sini pun itu menurut saya juga sudah sangat menjanjikan bagi kita, bagi wisatawan yang sudah jauh-jauh, apalagi yang seperti saya ini yang dari kota Banda Aceh, yang tentunya memakan waktu 30 menit untuk sampai ke lokasi ini. Cuman memang sedikit disayangkan ya, karena memang di tempat wisata Pasir Putih ini tidak dikelola, atau tadi yang kita lewat sebelumnya itu tidak ada pengelolanya, jadi banyak sampah berserakan. Nah, untuk yang sekarang saya masukin ini ada pengelolanya ya. Jadi nama pantainya itu Pantai Lokme, karena memang sudah beda wilayah. Namun memang kalau dari garis pantai memang dia tidak begitu jauh dari lokasi saya tadi mobil saya berhenti. Karena memang kalau kita mau masuk ke kawasan pantai ini kita harus keluar lagi lewat depan. Nah, berhubung tadi saya udah berhenti di Pasir Putih tadi, jadi saya parkir mobil saya di situ dan saya jalan kaki. Jadi kalau kawan-kawan melihat mobil-mobil yang parkir ini, mereka itu rutenya dari jalan raya masuknya, bukan dari jalan yang saya lalui tadi. Karena memang jalan yang saya lalui tadi itu memang aksesnya hanya ke Bukit Lamre saja. Dan di sini juga di kawasan wisata Pantai Lokme ini juga menurut saya sangat menarik bagi keluarga yang wisata yang datang, karena dari fasilitas juga lengkap, mulai dari WC, kamar mandi, dan saung-saungnya juga. Kita kesini tuh tidak perlu bayar ya kalau untuk masuk saung ya. Cukup kita membeli makan. Sepanjang kita beli makan di sini, ya kita bebas untuk milih-milih saung di mana kita mau makan. Oh iya, dan juga di sini juga dia menyediakan rumah-rumah dari kayu kayak gitu yang dilengkapi tentunya dengan AC juga untuk menginap. Kalau saya nggak salah, tapi nanti silakan diperbaiki, per malam itu 700.000 kalau nggak salah ya. Memang saya sedikit lupa. Dan ini pengelolanya ini sekaligus ownernya memang dia karena bicaranya mungkin dia kan dari luar negeri ya, memang ya udah lama di luar negeri kayak gitu. Memang komunikasinya kadang-kadang dengan saya sebagai pengunjung itu agak-agak kesulitan kayak gitu. Saya memahami bahasanya dia juga memahami bahasa saya juga agak kesulitan meskipun pakai bahasa Indonesia ya. Namun dia secara overallnya memang pengelolaannya baik, artinya welcome buat kami yang wisatawan ke sana. Dan di hari kedua ya, karena saya masih penasaran untuk menuju Bukit Lamre itu sendiri, setelah yang kemarin kita putar tujuan kita ke wisata Pantai Lokme, dan sekarang kita coba lagi jalan menuju ke atas Bukit Lamre ya. Sebenarnya kalau motor itu yang seperti yang saya bilang sebelumnya, kita itu bisa startnya dari kita startnya dari jalan yang bisa dilalui roda 2. Namun karena saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan di mana posisi saya kemarin, jadi kalau tadi kita lihat kan ada
petunjuk jalannya, tempat latihan Brimob itu. Nah itu tadi kalau kita naik mobil kita bisa langsung terus saja ke atas. Di atas itu kita tinggal ikutin jalannya memang ya yang seperti saya khawatirkan kemarin, memang jalannya itu mendaki terus ya. Jadi kalau pastikan juga buat kawan-kawan kalau kesini selain menggunakan kendaraan yang yang sesuai lah ya, minimal yang agak-agak tinggi sedikit. Nah itu juga kondisi kendaraannya harus prima karena memang ya jalannya begitu kita naik ke Bukit Lamre ini kan memang mendaki ya. Seperti kemarin saya itu kan bersamaan dengan ada mobil R3 memang ya. Nah begitu dia melewatin jalan yang naik turun itu bempernya nyangkut ya kawannya. Jadi ya itu tadi kan selain dari kondisi kendaraan juga perlu juga kita teknik-teknik mengendarai juga itu kan perlu kita hati-hati kan. Mungkin dengan cara naik turunnya itu kita bisa menyamping atau bagaimana agar tidak terlalu menuki. Dan kita ini posisi masih mendaki dan karena jalannya itu berbatu memang getar-getar juga, ini motor juga getar-getar kayak gitu. Nah di sini kawan-kawan tidak perlu khawatir juga karena kalau kita menaik ke Bukit Lamre ini kan memang dia karena bukan kayak hutan ya, jadi jarak pandang itu luas, jadi kita bisa tahu ke arah mana kita yang mau kita tuju, jadi tidak takut nyasar. Dan di sini saya ini kan tadi perginya 7:30 pagi ya sampai di sini. Rupanya saya udah kedahuluan dengan kawan-kawan yang atau orang-orang yang sudah lebih dulu di sini. Dan seperti ini spot Bukit Lamre, spot pertama yang di sini kan ada beberapa spot, ada beberapa kayak tebing ya, tebing. Kalau mungkin kawan-kawan pernah melihat kayak yang terkenal kayak di Nusa Peninda itu kan ada kayak semacam tebing yang menjorok ke lautan. Nah, kalau menurut saya juga kondisinya atau bentuknya juga 11-12 dengan Bukit Lamre ini ya. Dan menurut saya juga ya di sini juga kalau untuk view-nya itu tidak kalah menarik lah dengan kawasan lokasi tebing-tebing yang ada di tempat-tempat wisata yang lain. Dan tadi karena saya udah sampai di spot pertama, saya rasakan karena masih pagi juga kayaknya masih belum puas, apalagi tadi spot tebing yang pertama itu kan kurang menjorok ke laut ya menurut saya. Karena tadi melihat pemandangannya itu sebelah sana masih ada tebing yang agak menjorok ke laut. Jadi saya coba memutuskan untuk kembali berjalan ke sana, ke kembali ke tebing yang selanjutnya. Jadi perjalanan tidak begitu jauh. Kita cukup berjalan naik motor atau mungkin kalau kawan-kawan naik mobil atau mau semacam hiking, nah itu cukup bisa jalan kaki juga. Karena di sini beberapa kali saya menemui ada bekas-bekas camping ya, kayak bekas-bekas api kayak gitu bakar-bakar di pagi hari ini. Saya menduga kuat kalau sebelumnya itu ada anak-anak yang camping kayak gitu. Dan memang kalau menurut saya lokasinya juga ideal ya buat camping ya, karena memang ya pertama dia kan tanahnya tanah datar gitu, tanah keras lah ya, tanah keras ya. Terus juga kalau melihat di sini kan tidak banyak hewan-hewan liar ya kawan ya. Biasanya kan kalau daerah-daerah sini kan banyak monyet kayak gitu, kalau banyak pohon-pohon. Nah di sini karena memang tidak ada hewan-hewan liar, jadi cenderung lebih kondusif untuk camping. Nah ditambah yang ketiga ini, kalau ngelihat di sini kan ada lapak-lapak gini kan, tempat-tempat nongkrong. Di sini tuh kalau sudah siang ke sore itu sudah mulai banyak orang yang berjualan. Jadi kalau buat kawan-kawan yang mau camping, ya itu cocok lah buat perbekalan. Dan ini balik lagi ke lokasi ya. Kalau dari lokasi kan kita melihat ini di tebing kedua inilah menurut saya adalah lokasi dengan spot atau view yang terbaik lah ya kalau untuk di Bukit Lamre ini. Ini pendapat pribadi saya, karena memang ya beberapa orang mungkin banyak ya, ada yang mungkin mampir di sini, ada yang di sisi kanan yang sana lagi kayak gitu. Namun di
di kesempatan kali ini nanti saya juga akan mengunjungi tebing yang sisi yang lain biar kita mengcompare ya. Jadi kawan-kawan bisa menilai sendiri spotnya yang terbaik itu menurut kawan-kawan yang sebelah mana. Oke, jadi ini view dari atas kalau kawan-kawan lihat ya. Jadi emang tampak bersahabat lah ya kalau buat perjalanan atau hiking atau berkendara, karena memang jalannya juga friendly. Dan ini beberapa kali saya menemui banyak anak-anak muda atau orang-orang yang memancing. Memang ya asik juga ya kalau melihat memancing dari tebing kayak gini kan, cuman nggak tahu hasilnya seperti apa ya, karena memang beberapa spot mancing kan itu kan kita harus pintar-pintar memilih di mana banyak ikan, di mana yang mungkin agak susah kita mendapatkan ikan. Dan kita udah sampai ke spot ketiga ini ya, kurang lebih jaraknya pun tidak begitu jauh dari spot yang sebelumnya. Nah di sini juga kan hampir sama ya kalau kita melihat itu kan. Untuk pemandangannya sendiri kawan-kawan tidak usah lagi ragukan lah. Menurut saya ini yang terbaik lah kalau untuk kawasan tebing ya, yang saya pernah temui ya selama saya jalan-jalan. Namun memang pada saat ini emang baru kali ini saya mendokumentasikan perjalanan saya ini. Dan spot terakhir ya, ini juga tanggung rasanya kalau kita belum ke spot terakhir ini. Memang lokasinya agak jauh, cuman buat kawan-kawan juga mungkin ada pandangan lain mungkin apabila ingin ke spot yang terakhir ini. Spotnya juga menurut saya lebih tinggi daripada yang sebelumnya, karena yang lain-lain kan di atas tebing ya, di ujung tebing. Nah ini kita agak ke atas sedikit. Suasananya pun ya kalau di sini yang spot terakhir ini emang lebih sunyi, karena emang para pedagang-pedagang itu rata-rata ngumpulnya dekat-dekat di spot kedua dan spot ketiga. Dan jadi seperti itulah petualangan kita pada hari ini. Jadi menurut opini saya pribadi ya, setelah saya 2 hari ke daerah kawasan tebing ini, yang pertama ya kawan-kawan ini juga bisa buat buat bahan pertimbangan lah kalau mau ke sini. Yang pertama, kalau kawan-kawan mau ke sini itu memang karena lokasinya ini agak jauh dari perkotaan ya menurut saya. Jadi kawan-kawan perlu menyiapkan bekal-bekal dulu terlebih dahulu apabila mau ke sini. Kalau memang kawan-kawan tidak bawa bekal dan emang mau beli makan, sebelum kawan-kawan sampai ke atau sekitar daerah-daerah pelabuhan itu, sebaiknya kawan-kawan lebih dulu beli di situ, karena untuk menghindari nanti banyak warung yang tutup, nanti kawan-kawan kan akhirnya muter balik ya. Ini kalau dari rute arah Belang Bintang atau dari kota Banda Aceh. Belang Bintang itu bandara. Dan yang kedua juga di sini kan pasir putih ya. Nah, jadi pasir putih dan Bukit Lampre itu sama-sama objek wisata yang memang berdekatan, dan menurut saya waktu pemilihan yang paling ideal ke sini itu menurut saya ya, itu adalah pagi hari ya. Pagi hari, karena memang kalau kita ke sini kan memang kan ini kalau pendapat saya lebih enak dapat dinginnya itu di pagi hari. Meskipun memang ke siang ke sore itu sudah mulai lengkap para penjual ya, para penjual udah mulai berdatangan, pengelola wisata udah mulai buka gitu kan. Memang wisatawan sedikit atau terbantu lah kalau ada orang-orang yang jualan. Apalagi kalau sore hari kan lebih ramai. Nah, namun kalau kayak kawan-kawan yang seperti saya ini yang mencari alam-alam yang tenang suasananya, nah itu lebih pasnya itu kalau kawan-kawan kesini itu emang di pagi hari. Dan yang ketiga juga, kawan-kawan bisa menggandeng kalau memang kawan-kawan punya spare waktu lama kan, pagi harinya sampai siang bisa ke sini, berikutnya sorenya lepasnya itu nanti kawan-kawan ke Pasir Putihnya ya. Ke Pasir Putihnya bisa ke pantai yang tadi itu yang ada pengelolanya itu, atau yang ke pantai yang jelas yang kawan-kawan bisa turun lah dari posisi di bukit ini.
Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya, pendapat pribadi saya mengenai tempat wisata ini. Oh iya, dan juga di sini kawan-kawan juga bisa melihat ya, memang beberapa spot-spot itu kan menarik, namun sayang juga kan ada beberapa sampah-sampah yang berserakan. Jadi ya emang karena mungkin saking luasnya lokasi ini sehingga pengelola kadang-kadang mungkin kan ya luput dari pengawasan pengelola ya. Ya sebaiknya juga kan kawan-kawan tetap untuk menjaga tempat wisata ini. Seperti itu menurut pendapat saya. Dan yang terakhir, oh ya saya lupa, yang terakhir ini juga penting. Jadi kawan-kawan yang mau ke Bukit Lamre ini kan kalau tadi kita melihat kan tidak ada WC-nya ya. Apalagi kalau orang yang kebelet-kebelet kan, nanti saya mau di mana nanti buang air kan gitu. Jadi tenang aja. Jadi mulai siang-siang itu emang ada ya semacam kayak toilet dadakan lah, toilet darurat itu dibikin kayak gitu untuk kawan-kawan bisa buang hajat. Namun ya kalau nekat-nekat kan kadang-kadang ya bisa aja, kalau mungkin kawan-kawan yang terbiasa menjadi pencinta alam mungkin sudah tahulah bagaimana tips-tipsnya kalau bila kita ingin buang hajat di alam bebas. Demikian petualangan kita pada hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari petualangan kita atau review saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.